Yang saya hormati Bapak Suyoto MPD selaku dosen mata kuliah Psikolog Pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ulfa Sulistiawati dengan NIM 2321809192. Saya dari kelas PGSD 2E. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan sebuah keterampilan penting dalam dunia pendidikan yang memungkinkan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan produktif bagi semua siswa. Manajemen kelas melibatkan serangkaian strategi dan teknik yang bertujuan untuk menjaga kedisiplinan, meningkatkan motivasi belajar, serta memfasilitasi interaksi positif antara guru dan siswa. Pengelolaan kelas mencakup berbagai strategi dan teknik belajar dan mendorong interaksi positif antara guru dan siswa. Pertama, mari kita bicara tentang pentingnya peraturan kelas yang jelas. Aturan-aturan ini tidak hanya memberikan struktur bagi semua siswa, namun juga membantu mereka menciptakan lingkungan yang aman dan terorganisir di mana semua siswa dapat fokus pada pembelajaran. Aturan-aturan harus dikomunikasikan secara proaktif dan disesuaikan dengan usia dan kebutuhan siswa. Selain itu, teknik disiplin yang efektif merupakan aspek utama manajemen kelas. Hal ini mencakup penggunaan penguatan positif untuk memperkuat perilaku yang diinginkan, seperti memberi penghargaan dan pujian, serta memberikan konsekuensi yang jelas untuk perilaku yang tidak diinginkan. Penting untuk menerapkan aturan ini di kelas, sehingga siswa memahami harapan dan konsekuensi dari tindakan mereka. Selain itu, interaksi antara guru dan siswa juga berperan penting dalam keberhasilan pengelolaan kelas. Hubungan positif dengan siswa dapat memotivasi mereka untuk belajar dan membuat mereka merasa berdaya untuk menghadapi pertanyaan dan masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya, penting untuk selalu mempertimbangkan kebutuhan individu siswa karena setiap siswa mempunyai gaya dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk memberikan setiap siswa dukungan dan lingkungan yang diperlukan untuk membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Dengan menerapkan strategi ini secara konsisten, guru dapat menciptakan lingkungan kelas yang inklusif, mendukung, dan efektif untuk pembelajaran. Manajemen kelas yang efektif melibatkan berbagai strategi untuk mempertahankan disiplin, mendorong partisipasi, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Berikut beberapa strategi di dalam manajemen kelas, yaitu pembentukan hubungan, yang kedua aturan dan ekspektasi, yang ketiga konsistensi, yang keempat manajemen waktu, yang kelima variasi pengajaran. Yang pertama yaitu pembentukan hubungan yang baik dengan siswa, yaitu dengan mengenali mereka secara individual. Yang kedua yaitu aturan dan ekspektasi. Tetapkan aturan kelas yang jelas dan ekspektasi perilaku. Pastikan semua siswa dapat memahaminya. Yang ketiga yaitu konsistensi, yaitu menerapkan aturan secara konsisten sehingga siswa perlu merasakan bahwa aturan ditegaskan secara adil. Yang keempat yaitu manajemen waktu. Gunakan penggunaan waktu dengan baik di dalam kelas dan sisihkan waktu untuk instruksi, diskusi, dan aktivitas. Yang kelima, variasi pengajaran. Dalam variasi pengajaran ini, gunakan berbagai metode pengajaran untuk menjaga kepentingan siswa, misalnya ceramah, diskusi, kelompok
kelompok, demonstrasi, dan pengajaran berbasis proyek. Selanjutnya yaitu responsif terhadap kebutuhan individu. Sediakan dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya seperti bimbingan tambahan atau bahan bacaan tambahan. Selanjutnya ada kolaborasi dengan orang tua. Libatkan orang tua dalam proses pendidikan. Berbagi informasi tentang kemajuan siswa dan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya ada evaluasi dan refleksi. Lakukan evaluasi berkala terhadap manajemen kelas dan mintalah masukan dari siswa untuk meningkatkan pengalaman belajar mereka. Selanjutnya ada pujian dan penguatan positif, yaitu kenali prestasi siswa dengan memberikan pujian dan penguatan positif sehingga dapat meningkatkan motivasi mereka. Selanjutnya ada penanganan konflik, yaitu ketika konflik timbul, hadapi dengan bijak dan segera. Berbicaralah secara pribadi dengan siswa. Di atas merupakan strategi dalam manajemen kelas. Karena setiap kelas memiliki dinamika dan tantangan unik, jadi penting untuk menyesuaikan strategi ini dengan kebutuhan dan karakteristik khusus siswa. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.